Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafar Mulifa di Mulifa Channel. Oke, sepertinya pandemi ini belum lagi berakhir. Sudah mau memasuki setahun ya. Tahun depan udah setahun kita menghadapi pandemi. Ngomong-ngomong soal pandemi, kita akan berbicara tentang seorang tokoh di zaman Belanda dulu ya. Orang Indonesia yang pertama kali menjadi seorang ahli vaksin atau seorang pejabat pimpinan dari laboratorium, dan juga yang menemukan vaksin untuk beri-beri. Kita bisa lihat rumah sakit yang memakai nama beliau, yaitu rumah sakit yang ada di Bukit Tinggi, yaitu Rumah Sakit Ahmad Mohtar. Mungkin banyak juga yang tidak tahu tentang Rumah Sakit Ahmad Mohtar ini. Dipakai untuk rujukan COVID-19. Dr. Ahmad Mohtar ini, beliau juga seorang pembela peneliti lainnya. Beliau rela mati dihukum oleh tentara Jepang, asalkan semua peneliti yang ada di situ selamat. Dia adalah putra Minang yang jelas. Ya, bagaimana kelanjutan ceritanya? Seperti biasanya, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, di share jika ini bermanfaat buat semuanya. Ini dia tentang kisah Bapak Dr. Ahmad Mohtar, seorang yang rela mengorbankan dirinya demi staf-stafnya yang lain, demi peneliti-peneliti yang lain. Dan beliau juga adalah orang yang pertama ahli vaksin yang ada di Indonesia. Profesor Dr. Ahmad Mohtar lahir di Ganggo Hilia, Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat tahun 1892. Meninggal di Jakarta 3 Juli 1945 pada umur 53 tahun, adalah seorang dokter dan ilmuwan Indonesia. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang menjabat direktur lembaga Eichmann, sebuah lembaga penelitian biologi di Jakarta yang didirikan pada masa pendudukan Belanda. Ahmad Mohtar merupakan seorang Minangkabau yang lahir dari pasangan Omar dan Rukaya. Omar, sang ayah, adalah seorang guru yang berasal dari Manda Hiling, Sumatera Utara. Sedangkan Rukaya adalah putra asli Bonjol, cucu seorang Laras Hos, kepala Laras. Sewaktu masih kecil, Mohtar sering dibawa pindah orang tuanya karena seorang guru sering dipindah atau dimutasi tempat tugasnya. Ia melanjutkan sekolah menengah di Batavia. Omar, ayah Ahmad Mohtar, adalah seorang guru yang berpindah-pindah dari Mandailing ke West Sumatera dan Zuid Sumatera. Ahmad Mohtar diyakini mengambil nama belakang dari ayahnya, yakni Mohtar. Dalam surat kabar The Indice Korn ditulis bahwa Guru Mohtar adalah guru pribumi yang sangat memperhatikan pendidikan penduduk pribumi. Dalam usia tinggi, Guru Mohtar masih aktif di dunia pendidikan sebagai kepala sekolah HIS di Muara Enim, Batavia, Nieuwsblad. Disebutkan pula Mohtar gelar Sultan Negeri sebelum menjadi guru HIS, mengikuti kursus guru utama di Bandung. Mohtar lulus dari Sekolah Kedokteran Stovia di Batavia pada 21 Juni 1916. Ahmad Mohtar masuk Stovia tahun 1907 dan lulus tepat waktu tahun 1916. Tidak ditemukan keterangan di mana Ahmad Mohtar menyelesaikan pendidikan ELS, Europe Langer School. Pada tahun 1908, Ahmad Mohtar lulus ujian kelas 1 tingkat persiapan Batavia Nieuwsblad. Teman satu kelasnya antara lain Raden Seno. 1 tahun di atas mereka antara lain Raden Sardito. Siswa yang 3 tahun di atas mereka antara lain Raden Susilo dan Muhammad Saf. Pada kelas-kelas senior antara lain J.A. Lantumeten dan A.B. Andu. Siswa yang lulus dan mendapat gelar dokter antara lain Raden Antariksa. Mohtar memulai karirnya sebagai dokter di desa terpencil Penyambungan, Sumatera Utara selama 2 tahun. Ketika bertugas di Penyambungan, Ahmad Mohtar bertemu dengan peneliti berkebangsaan Belanda bernama W.A.P. Schooffner yang kala itu sedang meneliti malaria. Schooffner kemudian menjadi mentor bagi Ahmad Mohtar. Berkat pengaruh Schooffner, pemerintah kolonial Belanda mengirim Ahmad Mohtar untuk mengikuti program doktoral di Universitas Amsterdam.
Disertasi yang diselesaikannya pada tahun 1927 menyangkal Leptospira sebagai penyebab demam kuning, sebagaimana yang diketahui ilmu kedokteran pada masa itu. Ahmad Mukhtar kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1927 dan melanjutkan penelitian tentang leptospirosis. Mukhtar berpindah-pindah tempat tinggal dari Bengkulu, Sumatera Barat hingga Semarang. Dia aktif menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan di berbagai jurnal ternama. Pada tahun 1937, ia bergabung dengan lembaga penelitian The Central Medical Laboratory yang setahun kemudian berganti nama menjadi Lembaga Eichmann. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan menangkapi orang-orang berkebangsaan Belanda, termasuk Direktur Lembaga Eichmann pada masa itu yang bernama W.K. Martens. Martens meninggal akibat beri-beri saat berada dalam penyekapan militer Jepang. Oleh karena itu, Ahmad Mukhtar diangkat menjadi pemimpin Lembaga Eichmann dan merupakan orang Indonesia pertama yang menduduki jabatan itu. Pada masa pendudukan Jepang, peneliti di Lembaga Eichmann ditangkap oleh militer Jepang atas tuduhan pencemaran vaksin tetanus. Meski tuduhan tersebut tidak pernah terbukti, Ahmad Mukhtar menyerahkan diri pada tentara Jepang dan kemudian dieksekusi mati demi menyelamatkan hidup para peneliti di lembaga yang dipimpinnya. Keberadaan jasadnya yang dikuburkan massal beserta beberapa orang lainnya baru diketahui terletak di Erevel, Ancol pada tahun 2010 setelah berselang 65 tahun. Oke bro, jadi seperti itu. Banyak sekali tokoh-tokoh yang harus kita ceritakan di sini. Walaupun saya mungkin jarang-jarang sekali ya untuk mengupload karena kegiatan lain saya seperti mengedit lagu-lagu Minang gitu, seperti menjadi kameramen dan lain-lain. Jadi mohon maaf jika ada ide-ide yang lain yang lebih menarik, jangan lupa di share atau di komen, boleh juga, biar kita ceritakan apa saja cerita di dalam sejarah tentang Minangkabau ini. Oke, seperti biasanya pesan saya adalah majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.